94.9 Gus FM, good news for the family. Selamat pagi, good news family di mana saja Anda berada. Apa kabar? Balik lagi ya barengan Ningrum di Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda, good news family di mana saja Anda berada. Nah, yang udah bawa pertanyaan buat Bu Elis, yang udah aku pengen tanya gitu ya. Boleh silahkan kirimkan pertanyaannya di WhatsApp-nya Good News, Ningrum sebutin di awal aja gitu ya. Nanti nggak disebutin. 081225225949 atau 081575 800 949. Buat Anda Good News Family pendengarnya setianya Sabar Hamenja, yes, ya. Monggo yang mau nanya silakan, yang bawa pertanyaan udah penuh nih, Ningrum pengen tanya. Kan gitu kan. Kirimkan kirimkan pertanyaannya ke kita, jadi nanti kita bisa bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Anda gitu Bu Shelly ya. Sampai jam setengah 11, jadi kira-kira 1,5 jam, cukup panjang, tapi akan terasa pendek kalau kita bisa ngobrol banyak hal gitu ya. Orang itu kalau yang kayak yang lama nggak ketemu gitu ya, ngobrol gitu, kok sudah selesai, kok sudah sejam segini ya, padahal karena saking asiknya ngobrol aja gitu. Nah, 1,5 jam kebersamaan kita kalau misalnya Anda kirim banyak-banyak pertanyaan, pasti akan terasa lebih cepat. Jadi silakan ya kirimkan pertanyaannya di 081225225949 atau 0815757800 949. Pertanyaannya, oke, ditunggu ya jawabannya. Saya sapa terlebih dahulu nih yang sudah bersama dengan saya melalui aplikasi Zoom. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum, Iya, apa kabar Ibu? kabar luar biasa, dahsyat Ningrum. Ibu di Semarang? Iya Ningrum, Oke, belum keluar kota. Jumat. Wes. Jadi sampai hari Kamis masih di Semarang, nanti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin udah balik Semarang lagi gitu ya, Bu? Iya, iya. Jadwal. Kadang-kadang minggu sudah pulang. Oh, Minggu sudah sampai Semarang ya. Oke. Ya, Ya. buat yang mungkin mau tanya, silakan loh 081225225949 atau 0815757800 949. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Bu. Kita jawab terlebih dahulu ya, Bu Elis ya. Ayo, Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Mau pagi. tanya, yang dimaksud dengan perintah Bapa yang di surga itu apa saja? Apakah 10 perintah hukum Allah juga termasuk? Dan juga kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu juga termasuk perintah Allah. Mohon dijelaskan perintah Allah itu apa saja? Perintah Allah itu Taurat. Yang tadi Anda katakan Taurat. Ya. Kemudian di perjanjian baru diringkas jadi 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, akal budi dan kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu Taurat. Cuman yang di Matius itu sudah diringkas. Tapi ada perintah baru dari Tuhan Yesus itu juga perintahnya Bapak kan. Adalah kasihlah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Nah, itu perintahnya. Tapi kalau dijabarkan satu demi satu, yaitu banyak sekali. Apa yang kamu ingin orang buat atas hidupmu, buatlah lebih dulu. Ya, perintahnya ngasih tahu, kasihlah musuhmu dan berdoalah buat orang yang menganiaya engkau. Jangan membalas caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan. Itu kan sebetulnya jabaran dari
kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Yesus nggak membalas kejahatan kita. Cacian, makian, nggak dibalas. Tuhan ngasih contoh. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu kan semua dilakukan Yesus sebagai penjabaran dari perintah kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Jelas ya, Tuhan berkati. Iya, buat yang bertanya, semoga udah jelas ya yang dijawab oleh Bu Elis tentang perintah Allah ini. Kalau belum jelas di bagian mananya, silakan kirim pertanyaannya lagi. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Yang mau kirim pertanyaan boleh loh, pertanyaan kirim aja, kirim. Nanti kita bacain satu persatu. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis, teman gereja saya satu komsel. Kan di perjanjian baru tidak boleh cerai. Tetapi temanku anaknya laki-laki dinikahkan sama janda anak satu. Tapi dia kaya. Padahal dia pinter firman Tuhan loh. Terima kasih. Pinter firman itu kan belum tentu jadi pelaku. Iya. Orang ada banyak, kayak ahli Taurat juga pinter firman. Iya. Tapi dia nggak jadi pelaku firman. Ya kan? Dan memang hari-hari ini ada begitu banyak orang yang suka menukar surga dengan dunia. Ya, itu fakta kok. Banyak yang menukar kekekalan mahkota itu hanya dengan barang yang fana. Itu pilihan sih, pilihan. Jadi itu nggak bisa jadi patokan ya. Iya. Nggak bisa Mungkin itu Ningrum. Iya. Ya. Ini sebetulnya yang disampaikan oleh Ibu ini nggak ada pertanyaannya sih. Maksudnya apa Ya, maksudnya? Iya, cuman beliau sebuah pernyataan. Maksudnya apakah beliau ingin tanya apa gitu? Monggo silakan. Maksudnya apakah harus ditegur atau enggak? Tapi kan sudah terlanjur nikah. Gitu ya, Bu? Iya. Mau ditegur kondisi seperti itu juga sudah menikah. Sebelum sebetulnya. Kalau sekarang dia sudah terlanjur menikah, kan udah gitu ya. Harusnya kalau memang mau mengingatkan justru sebelum. Banyak orang Kristen bisa jual suaminya ke perempuan tua. Yang penting dia dapat duit. Yang penting dia punya fasilitas banyak. Ada Tahu gitu, Bu? suaminya selingkuh. Tahu suaminya selingkuh sama perempuan tua. Tapi dibiarin karena dia dapat banyak. Ada laki-laki yang sengaja jual istrinya. Tahu kalau istrinya itu selingkuh sama orang kaya. Tapi didiamin. Yang penting kan dia dapat duit. Yang penting dia mau jalan-jalan kemana bisa. Yang penting dia mau beli apapun bisa. Ini sekarang dunia memang dibilang dunia keedan. Narawedan ora keduman gitu loh. Saya kalau dia bilang narawedan edan melu katotedan mlebu neraka. Kedumanin neraka. Iya betul. Apa sih? Urip edan nek ora edan ora keduman lah. Kebagiannya itu. Zaman edan Oh narawedan ya. ora keduman. Nah, zaman edan nek ora edan rak keduman, tapi tambahannya keduman opose gitu ya. Keduman ini Neraka. Bener. Makanya kalau yang disampaikan ini, pernyataan ini kalau menurut saya kalau belum menikah, mengingatkan mungkin masih oke gitu ya. Diingatkan si ibunya yang temennya gitu ya. Balik lagi kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau sudah terlanjur menikah ya, Nikahnya tadi sama janda kaya. anak satu. Oh janda. Kalau janda kaya anak satu, janda sih boleh nikah sih. Tapi dia Janda boleh nikah lagi.
Tapi dia bercerai. Oh, cerai enggak. Kalau Si jandanya meninggal boleh. Tapi kalau Hmm. jandanya cerai ya cerai hidup ya nggak boleh. Nah, itu harusnya diingatkan sebelum, kan? Sebelumnya itu diingatin dulu. Gitu ya. Kalau sudah terlanjur ya, ya kan sudah terlanjur. Bukan sebagai pembenaran, tapi kan sudah terlanjur gitu aja sih. Ya, oke. Eh, yang mau nanya lagi boleh loh dikirimkan ke WhatsApp-nya kita. Iya Bu, kemarin Senin doa keliling ya? Nino nggak ikut. Iya, doa keliling. Mm-mm. 4 bis, Mm-mm. berapa mobil kecil ya. Seru loh. Oh ya, kayaknya kayaknya memang lihat dari beberapa ininya pendoa tuh rame banget dan kayaknya Iya, sih, seru. Ya itulah. Ini kalau ngomongin tadi ya, zaman nih edan nih ora edan ora keduman gitu ya. mm-mm. Yang kita sebagai anak-anak Tuhan ya berarti kita adalah bagian bukan edan, bagian warasnya gitu. Iya, betul. Harus ambil bagian sebagai orang yang waras. Nah, kata beberapa ini sih menjaga kewarasan itu penting. Ya, menjaga kewarasannya kita sebagai anak-anak Tuhan ya berarti fokusnya kepada Tuhan gitu ya, Bu. Iya, iya. Banyak Mm-mm. orang itu gagal fokus. Ya. Jadi ya udah. Makanya saya bilang beriman itu gampang. Di awalnya karena memang tuh kasih karunia Tuhan. Tapi mempertahankan iman dan membuat iman itu bertumbuh Mm. dari sekecil sebiji sesawi Mm-mm. ya terus sampai sampai iman besar yang dikagumi Yesus Mm-mm. itu hal yang nggak gampang. Ya, ya. Kalau nggak baca firman, Mm-mm. tidak merenungkan dan tidak memperkatakan, banyak yang goyah. Ya, 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 ya. Kuncinya balik lagi ke situ gitu ya, baca, renungkan, perkatakan, lakukan. Mau mau apa juga gitu ya balik-baliknya ke situ. Kuncinya kepada kebenaran firman Tuhan. Baca, renungkan, perkatakan dan lakukan. Jadi kalau iya, ada yang merasa bahwa aduh kayaknya kok susah ya bertahan untuk tetap waras di tengah zaman yang edan gitu ya. Nggak susah iya, kalau kita sudah punya fondasi yang kuat itu tadi ya Bu. iya, Ya. iya, melakukan. Saya tuh sehari kemarin gitu ya, saya ngelihat ada ini nih, ini hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan gitu ya. Mm, Terus ada anak-anak Tuhan, ya yang namanya hamba Tuhan itu kan ya sudah melayani Tuhan itu kan belum tentu pendeta ya, tapi pokoknya pelayan-pelayan Tuhan. mm, Ketika ngadepin masalah, mereka tuh banyak yang lebih suka cari manusia daripada cari Tuhan. mm, Mencarinya pertolongan itu dari manusia. mm. Nggak Ya, sabar atau nggak mau nunggu Tuhan. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya selalu datang lagi kepada manusia. Datang lagi sama manusia. Bagaimana dia bisa berkata, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. di dalam Yesus ku Iya, pasti menang. bisa. Kau pasti Bisa bisa. dulu. Oh ya bisa dulu. Hmm. Nah, sebetulnya kalau ngadepin masalah, lagi ada masalah itu sebetulnya kesempatan untuk kita mengenal Yesus sebagai Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Mm, Ketika kita sakit itu ya, kalau kita nggak punya uang, itulah kesempatannya kita mengenal Yesus sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Nggak usah cari manusia, Tuhan itu sanggup kok.
Ketika kita dimaki orang, dihina orang, nggak usah lapor ke orang. Kita akan melihat dan itu punya pengenalan akan Tuhan yang Dia adalah Jehovah Nisi, panji keselamatanku, dan kita kenal Dia sebagai Allah Sang Jehovah Shalom, Allah Raja Damai. Amin. Nah, kalau lapornya ke orang, cari pembelaan orang terus ya nggak barbar. Ya. Kalau cari pembelaan orang ya nggak selesai-selesai, prosesnya akan terus diulang karena belum selesai. Ya, ini ada yang WhatsApp tadi yang disampaikan Bu Elis. Saya punya tetangga, punya toko. Istrinya itu digawin kontrak sama bule. Suaminya tahu kalau bule itu datang, istrinya dibawa ke hotel sampai lama. Gitu kok suaminya Hmm. bisa ya Bu menjalani seperti itu demi dapat Ya uang ini, banyak. iya, ya inilah saya bilang zamane dan iya kan? Dia Mm-mm. sadar loh. Dia sadar loh. Kalau istrinya dibawa itu kan sebetulnya nggak boleh. Kalau kita baca di Amsal, Amsal cemburu laki-laki Ya, itu tidak terbayarkan loh. Mau dibayar pakai kekayaan duit seperti apa? tetap Itu aja. laki itu malu dan marah loh. Itu lihat Amsal. Tapi Mm. kalau sampai suaminya diem, kan seperti suaminya menjual istrinya. Karena dia membiarkan kok yang penting dapat duit kan. Mm-mm. Nah ini itulah kejadiannya. Sekarang itu orang waras. Buat kita itu yang kita tadi ya kita bilang waras gitu ya. Itu terheran-heran kok bisa sih kayak gitu ya. Tapi buat yang Iya. sama-sama dalam tanda kutip gitu ya, dalam kondisi ini ya mereka merasa ya ini hal biasa gitu ya kan. Karena memang Nah, biasa iya. gitu buat mereka itu satu hal yang biasa gitu kan. Kalau Iya. ditanya Tapi kalau kok bisa? Mm-mm. kalau itu suaminya benar-benar nggak mungkin dia rela. Ya, betul. Inikah yang disebut tetap mempertahankan iman gitu ya, Bu, dalam kondisi Iya, situasi yang seperti saat ini gitu ya. Ini iya. ini ternyata memang dunianya sedang ada yang seperti itu gitu loh. Ini lu beneran baru tahu loh. Banyak, benar banyak Ningrum. Saya ini ya karena banyak ya Hmm, ngatasi konseling begini ya. Itu fakta kenyataannya seperti itu mengerikan. ya, Makanya sebetul-betulnya kan, tapi kan rahasia konseling itu tidak boleh dibuka, nggak ya. boleh sebut nama. Cuman Mm-mm, kasus ini tuh banyak. Kalau ya, dulu saya mikir itu di luar negeri, ketika saya di ya, Australia, ketika saya di Amerika, ketika ya. saya di Taiwan, ketika saya di Eropa. Cuman Ah, di Taiwan aja nggak gila gini. Maksudnya kalau di Asia itu masih nggak terlalu ningrum. Yang gila itu memangnya yang di ke Eropa. Australia, Eropa, Amerika tuh banyak yang kayak begitu. Ya. Tapi kalau yang di Asia tuh masih dulu ya, dulu enggak. Tapi sekarang sudah mulai. Indonesia loh banyak. Aduh. Terutama di daerah-daerah tempat dekat-dekat pelabuhan atau daerah wisata itu banyak nih Rom. Ini yang dinamakan menjaga kekudusan pernikahan. Ibrani berapa ya? Jangan kau mencemari Yes, ranjang panjang betul. ranjang pernikahanmu. Ya, Nggak tahu Ibrani berapa aku lupa. ya. Itu Hmm. bukan bukan sekedar dulu orang memandang ayat itu berbicara tentang selingkuh gitu ya atau ya kan Bu atau Iya, ada pil atau will gitu ya. Tapi ternyata ayat itu berbicara lebih dalam tentang hal-hal seperti ini. iya, Ya kan? Dulu orang memandangnya sebagai karena ada pil atau will gitu ya.
selingkuhan gitu. Tapi ternyata ada hal-hal begini juga. Duh, menghela nafas. Oke, sebentar. Ibraninya, bentar ya, sambil 13 kah? bentar. Ibrani 13. Tapi aku nggak tahu ayatnya, lupa. Pokoknya di Ibrani ada kok. Ibrani, jangan engkau. Hmm. Ibrani, pakai pasti Ibrani. Tapi pasalnya aku lupa. Sambil dicariin ya. Soalnya ini ada yang Iya, tanya juga, betul. Ibrani yang berapa? Sebentar. Nih, sambil cariin juga ya. Tapi kalau yang mungkin mau tanya silahkan loh. Mau tanya yang lain ya. Oke, sebentar. Biasanya nanti ada teman-teman kita yang denger Yang akan cariin. nyariin. Sebentar. Ibrani ya, mencemari. Oke, ini kita pindah ke. Oh, nih. Ibrani 13 ayat 4. Nah, Coba. aku tujuh. Tadi sudah main, cuman yakin nggak ya 444 Ibrani. Ini Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Oh, lihat tuh. Ini loh, penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan dianggap kan suami ngizinin gitu. Aduh, itu kita nggak menghormati pernikahan, perkawinan itu kan berharga di mata Tuhan. Tuhan hadir loh pada saat itu. Jadi kalau sampai Zaman berbeda, dulu ya Ningrum. mm, Zaman dulu ya, mm, orang tua aja kalau nggak boleh sembarangan orang itu masuk ke kamar kita loh Ningrum. mm, betul, Enggak loh. ya, Enggak sembarangan orang boleh masuk ke kamar kita. ya, Suamiku juga masih begitu. Enggak ada. Orang mau namu ya di luar kamar. Enggak boleh sembarangan terus masuk ke kamar kelekaran tuh. Enggak. Saya sudah dibiasakan begitu. Jadi saya sendiri kalau namu juga bertamu gitu ya saya mesti di ruang tamu. Kalau toh dipaksa, ayo di sini di kamar karena orangnya sakit gitu ya. mm, Ya, kalau disuruh duduk di ranjang aja saya nggak mau. Saya pasti akan suka melantai, duduk di lantai. Kenapa? Karena saya tahu baju yang aku pakai itu aku sudah jalan kemana-mana. Jadi ya, kalau aku duduk di ranjang itu akan kotor, ya kan? Tapi ada orang itu yang seenaknya ya, masuk di kamar orang, terus tiba-tiba tidur ngelekar sama bajunya yang udah dipakai jalan kerja kemana-mana. Ngeri. ya. Iya. Ya. Oke, eh lanjut ya. Bahkan nih tadi jelas. Udah ya tadi yang tanya Ibrani berapa? Ibrani 13 ayat yang 13 keempat. ayat 4. Ya, tadi ada yang tanya nih. Ibrani berapa nih, Rom? Ibrani 13 ayat 4. Lanjut. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Eh, ada seorang suami yang menceraikan dan tinggalkan istrinya dan lebih memilih selingkuhannya. Seiring berjalannya waktu, si suami ini bangkrut habis-habisan dan selingkuhannya tinggalkan dia dan anak-anak. Pertanyaan saya, kalau nanti suami ini mau balik ke istrinya karena istrinya sampai sekarang nggak menikah, itu boleh atau tidak? Terima kasih. Dan kalau gimana tadi saya nggak dengar ini helikopter jalan di atas. Kalau nanti karena si istrinya kan nggak Suaminya, nikah, ya kan sudah ditinggal nih karena dia habis-habisan bangkrut. ya, Kalau ya, si mantan istrinya itu kan nggak nikah lagi. Kalau si suami ya. ini pengen balik ke mantan istrinya itu boleh nggak? No, boleh sih boleh.
tergantung istrinya mau terima apa enggak. Ya Kalau betul. boleh, pasti boleh. Karena kan istrinya belum nikah lagi. Ya, Sebentar, tapi dia sama selingkuhannya nikah enggak? nikah Oh, punya surat nikah. ada, punya anak. Oh, punya anak juga sama selingkuhannya. Ya, tapi terus si selingkuhannya karena bangkrut ini memilih meninggalkan dia. Ya udah, enggak sebetulnya memang enggak gampang sih. Cuman kalau istrinya memang penuh dengan belas kasihan dikasih hatinya Yesus itu diterima lagi ya boleh-boleh aja. Tapi mesti dikuduskan maksudnya dalam pemberkatan nikah. Di apa ya? Di apa ya? Diapain lagi ya sebentar sebentar istilahnya tuh diperbaharui lah pernikahannya. Tapi sebetulnya dia udah nikah lagi kok ya. Itu kalau Iya. pikiran manusia lo ya. Hosea itu ya, Hosea itu nebus Gomer itu berkali-kali loh. Hmm. Ditebus, Oh iya, iya. dia selingkuh lagi. Hmm. Ditebus lagi sampai melacur lagi sampai berdarah-darah kayak begitu ya. Tapi Hosea memang disuruh nebus lagi. Tapi ini karena lakinya kan ya, yang selingkuh itu Gomer. Iya. Hosea itu menggambarkan pribadinya Kristus yang maha pengampun dan maha pengasih. Ya, Gomer itu kita. melambang gereja. Ya. Perempuan itu melambangkan gereja yang suka berzinah dan Nyeleweng. ya nyeleweng gitu. Ya. Oh, ini ada Berdoa aja tambahan. deh. Ini ada Heeh. tambahannya. Selingkuhannya itu tadinya punya dari kepercayaan lain, Bu. Terus kemudian Hmm. karena dia mau menikah dengan pria ini, dia ikut si pria ini ke gereja. Tapi setelah bangkrut, mereka keluarganya si cewek minta dia suruh tinggalin pria ini untuk kembali ke kepercayaan yang lama. Hmm. Dan si ceweknya mau. Iya. Hmm. Ya, puji Tuhan. Itulah. Ini pelajaran berat buat si cowok. Iya, Bahwa sebetulnya istri pertama di apa-apa ke tetap lebih baik dari yang begituan, ya kan? iya, Tidak iya. apa-apa biar belajar dulu sambil yang istrinya suruh berdoa. Hmm, Tuhan maunya Tuhan apa? iya. Ini Hidup bukan, kita kan hanya menyelesaikan pekerjaan Allah iya, dan melakukan kehendaknya kan? Ya iya. udah berdoa. Ini Dulu pelajaran. sama istrinya yang pertama anaknya berapa ningrum? Nggak, nggak punya anak, Oh sama istri pertama nggak punya anak? nggak punya anak. Oh. Ya. Ini ini pelajaran yang mahal banget gitu. Lah, Mual banget. lah sampai habis-habisan itu kan mahal banget. Iya toh. Ya kan ya Iya. Bu ya. Sampai Iya. habis-habisan gitu mahalnya minta ampun. Tapi ya, ya itulah. Kadang manusia itu kalau nggak dibegitukan gitu, nggak sampai begitu tuh sadar-sadar gitu. Masih merasa Iya. dirinya paling benar, gitu kan. Oke, eh lanjut, lanjut. Nih, ada. Oh lah, kok ini ditunggu loh nih. Shalom pagi Ningrum, pagi Bu Elis, titik gitu aja. Pagi Ci Ita. Pagi. Shalom juga. Shalom juga. Oke. Oh, mau tanya, seandainya janda cerai mati, duda juga cerai mati, menikah, tapi tidak dilaporkan ke negara, gimana ya? Apakah benar di dalam Tuhan? Janda meninggal, duda Meninggal. karena juga meninggal pasangannya, Mm. menikah lagi itu sangat boleh. Ya. Tapi harusnya ya punya surat kawin, punya surat nikah.
Kalau kayak gini nih, kalau lagi kayak gini cuman kumpul kebo kan, kumpul manusia. Manusia, Bu, manusia. Iya, iya, Eh, iya. Kumpul manusia, Summon Eleven. Hidup ini, sama-sama. heeh. Ini cuman Enggak, resmi secara agama artinya kan? loh, kok secara agama gimana? Lah ini Dia nggak pemberkatan kok, nggak oh punya oke. surat nikah kok. Pemberkatan atau enggak, Ci? Apa? Nah, Enggak lah. harusnya kan Kelihatannya cuma Summon Eleven. kalau pemberkatan biasanya otomatis sekalian catatan sipil sih. Ya kan? Harus. Ya kan, Bu? Yes. Hmm. Ya. Oh, oh, nah, ini jawabannya adalah pemberkatan katanya. Nah, yang harus di bold itu katanya. Kalau pemberkatan itu dia ini kalau pemberkatan gereja Mm-mm, kelenteng mm-mm, atau secara Buddhis atau mm-mm. cara agama lain. Pemberkatan gereja katanya. Ada bold Kalau katanya. gereja enggak lah. Karena Oh, biasanya ada ya. kalau 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 gereja pasti ada catatan sipil. betul. Kalau pemberkatan di gereja biasanya sudah terkoneksi untuk kemudian ke catatan sipil dan gereja juga akan mengarahkan untuk datang ke catatan sipil mencatatkan. Karena sekarang pencatatannya tidak bisa dilakukan di gereja pada saat pemberkatan itu kan nggak bisa, harus datang ke kantor catatan sipil. Ningrum, ini ada kemungkinan begini hanya sekedar minta diberkatin. Mm-mm. Tapi mereka tidak mau buat catatan sipil karena harta terpisah. Saya Oh, pernah saya pernah dengar kayak begini. Tapi kalau menurut saya, menurut Alkitab ya enggak. Sudah tua pun kalau saya mau menikah ya harusnya punya surat resmi dari mm-mm, pemerintah. mm-mm. Ya, betul. Kalau misalnya hanya karena harta terpisah kan bisa bikin surat perjanjian pranikah kan, Bu? Pemisahan harta. Ya bisa. Bisa loh. Ya bisa Jadi bisa. bisa. Jadi kita ke notaris terus mengadakan surat perjanjian pranikah bahwa ada pemisahan harta istri dan suami. Oke, ini katanya Iya. betul karena harta istri tidak mau terbagi dengan suami. Hmm, Nah betul lah. betul Ya itu betul. pasti. Tidak mau ribet. Ya. Ya. Padahal ya menikah itu tujuannya menikah satu apa atau dua jadi satu. Dua Nah, jadi satu. Kalau jiwanya tuh jadiin satu, ya kan? mm-mm. Hartanya ndak mau bersatu, ya udah nggak usah nikah. Ini pertanyaannya jadi ininya gimana gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Iya. Bu, mau tanya, kalau diberkati gembala tapi di luar gereja, benarkah di dalam perkawinan Kristen? Sebetulnya kalau menurut Ningrum dulu ya, nanti Bu Elis yang tambahkan gitu ya. Kalau menurut Ningrum, mau pemberkatan tempatnya dimanapun, itu sebetulnya nggak masalah. Tapi ini secara, dalam artian gini, setiap gereja kan punya aturannya gitu ya. Misalnya pengurusannya berkas dan lain sebagainya sampai kemudian dia diarahkan untuk nanti mencatatkan ke pencatatan sipil. Masalah tempat itu kan hanya tempat sebetulnya. Itu menurut saya dari pengalaman ini. Kalau Bu Elis gimana, Bu? Ya kalau kalau dibilang gereja, pengertian gereja ini 10 orang percaya Yesus Mm-mm, itu adalah merupakan kumpulan gereja. Itu gereja. Nah, gedung gereja mm-mm, adalah gedung tempat gereja Tuhan berhimpun atau mengadakan ibadah raya. mm-mm, Itu gedung. Ini mm-mm. yang dimaksud Bisa gereja, jadi itu. di luar gereja atau di dalam gereja. Maksudnya ini pasti gedungan, Oh, bicara jadi tentang misalnya orang gedung. pendeta yang memberkati sendiri gitu kan? Enggak. Mm, Maksudnya di dalam gereja, mm-mm, di dalam gedung, atau mm-mm. sekarang kan banyak yang di hotel. Ya, atau di tempat venue lain. Nah, karena pernikahannya di hotel besar,
atau di hotel, supaya kalau zaman dulu kan kita naik mobil pergi dulu gereja. Oh, dari gereja itu naik mobil lagi pergi ke gedung pertemuan gitu loh Ningrum. Ya, Kalau ya, ya. sekarang orang tuh nggak mau ribet, maunya ya di Langsung dalam. diberkati. Yes. Mm, Misalnya dia nikahnya di gedung, mm, di hotel A, di ballroomnya. Nah, mm, nanti dia juga pemberkatannya ada di satu ruangan yang ada di dalam apa hotel itu. Nggak mm, ada masalah, nggak ada persoalan, boleh. Cuman begini, diperhatikan aja, cadar sudah terbuka atau masih tertutup. mm, Kalau orang menikah masih suci, mm, perawan, mm, dia boleh diberkati di depan mimbar dengan pakai cadar. mm, Karena cadar itu merupakan lambang selaput darah. mm. Tapi kalau orangnya sudah melakukan hubungan suami istri, cadar harus sudah dibuka. Mm. Itu yang bisa membedakan pernikahan kudus atau enggak. Dan biasanya kalau yang sudah melakukan hubungan suami istri tidak akan diberkati di depan mimbar. Ya, ya. Nah, cuman banyak orang yang mau tetap keren, tetap di depan orang dia masih tetap pakai cadar. Nanti ketika pendetanya ngelepasin doa berkat, itu berkatnya akan berubah jadi kutuk. Hmm. Maka perhatikan setelah menikah, kerja apa aja nggak pernah sukses. Hmm. Kerja apa aja nggak pernah berhasil. Itu pasti ada kesalahan di pemberkatan itu. Hmm. Sebetulnya kalau ngaku aja ngaku nggak apa-apa kok Tuhan ngampuni ya. Cuman eh, cadarnya udah harus dibuka. Ya, ya. Itulah pentingnya pada saat konseling pernikahan itu benar-benar dilakukan Yes. dengan benar. Tapi banyak yang bohong kan Ningrum. Iya, betul loh. Itu yang harus diperhatikan gitu ya buat calon-calon mempelai. Pada saat konseling itu katakan aja sebenarnya gitu kan. Ini karena eh, momen pernikahan itu jadi suatu hal yang apa ya, ngobrolin begini tuh kayak yang pasti gak ada selesainya gitu ya. Ada banyak kasus ini, kasus itu dan lain sebagainya. Dari dulu, Mm-mm. sekarang sampai nanti akan ada banyak cerita begini. Iya. Ya, konseling, konseling tentang persoalan sumbernya dari pernikahan itu memang banyak ya Bu ya, dengan berbagai macam kasus dan lain sebagainya. Oke. Yes, ada yang mau nanya silakan ya. Oke, ini ada WhatsApp lagi. Terima kasih sudah bersama dengan kita. Oke, pagi good news, pagi Bu Elis dan Ningrum, pagi. Saya mau bertanya Oke. berkait dengan cadar simbol kesucian. Bagaimana kalau yang menikah duda dan janda? Apakah tetap dengan cadar tertutup atau sudah terbuka? Tidak, Terima kasih. sudah pasti terbuka. Hmm. Pasti terbuka. Karena kan selaput darahnya sudah dirobek. Mm-mm. Makanya sebetulnya kan dulu eh, kan dikasih tahu Mm-mm. bahwa Tuhan di kejadian satu kan lalu Tuhan memberkati manusia itu. Coba Ningrum. Mm-mm. Kejadian 1 ayat berapa Bu? Kejadian satu ayat 28. 7. Mulainya 27 dari atau 28?
Mulainya dari 27 Lalu aja ya. Tuhan memberkati. Oke. Maka Allah menciptakan, ini dari ayat 27 ya, nih bacanya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah, nah, memberkati dulu atau berfirman? Memberkati dulu. Terus setelah Al- diberkati, Allah memberkati mereka, Lalu lalu Allah berfirman kepada mereka. baru berfirman, memberi perintah kepada manusia. Ya, Untuk apa? Beranak cucu, dan bertambah bertambah banyak, banyak, dan penuhilah. penuhi bumi. Lah itu, diberkati dulu baru boleh beranak cucu. Nggak boleh beranak cucu dulu, baru diberkati. Ya, Ya, ini kalau masih perjaka dan perawan ini. Tapi mm, kalau sudah janda dan duda yang sudah pernah menikah, ya ndak usah pakai cadar. Bahkan mereka nggak perlu pakai pakaian, maksudnya gaun pengantin yang putih begitu udah nggak usah. Pakai baju, biasanya mereka pakai gaun pesta ya, biasa. mm, Mm-mm. ya. Oke, semoga jelas ya pertanyaan tadi terjawabnya. Yang mungkin mau tanya lagi silakan. Oke, oke, oke. Selamat pagi Ningrum. Selamat pagi Bu Elis. Mau nanya, Oke. ada seorang teman yang mengatakan dia tidak mau menikah karena dia melihat bahwa dari sekian banyak pernikahan yang dia lihat, lebih banyak masalahnya daripada happy-nya. Jadi dia memutuskan tidak mau menikah karena tidak mau banyak masalah. Apakah ini betul, Bu? Terima kasih. Ya, hidup itu kan pilihan, Mm-mm, ya kan? mm-mm, Perkara betul apa enggak pilihan. Paulus bilang begini, ada orang yang ditentukan dari lahir dia tidak menikah, mm-mm, tapi ada orang yang dibuat tidak menikah, tapi ada orang yang oleh karena kehendaknya sendiri memilih untuk tidak menikah. Seperti Paulus, dia berkata, dia memilih untuk tidak menikah. Tapi mm. ada yang dijadikan tidak menikah. Ada loh itu orang tuanya sendiri yang terus menghalang-halangi supaya nggak menikah. Itu Oh, ada. Ada Ningrum. justru orang tuanya yang Jadi ngalangi. iya, iya, nggak mau dia ditinggal anaknya. Jadi anaknya Mm, nggak boleh menikah. Ada, saya ngalami mm, konseling yang begitu. Tapi yang lucu, satu mm, kali ya, ada satu orang punya anak kecil cantik mm, banget, lucu udah lah, cantik lucu. Dicium terus sama papahnya. mm, Tak tanpa sadar papahnya itu ngomong gini, nanti nih nggak usah nikah ya nih ya. Wih, ketika saya dengar gitu saya cabut dalam nama Yesus tak batalkan. Terus papahnya saya bilang, kok sampai gitu sih? Lu kamu sayang anak, boleh sayang anak. Tapi nggak boleh loh kamu sampai bilang gini, bahaya nih kalau anakmu nggak nikah loh. Padahal anaknya cantiknya kayak gitu. Ada loh nih, Rum. Oh, ini bapaknya sendiri yang ngomong. Iya, bapaknya sendiri. Ada. Oh, oke. Pokoknya di dunia ini ada banyak hal yang luar biasa, luar biasa. Ada orang tidak menikah, saya punya tetangga, itu Mm, anaknya nggak menikah semua karena dikutuki mamanya. Mamanya setiap kali marah, alasannya apa aja, nggak tahu alasannya apa. Pokoknya setiap kali marah dia akan ngelempar kutuk dari mulut. Dia bilang ini, engkau kira kawin ya, rapayu kawin kowe, sapa sing gelem kowe dadi perawan tuwa. Itu tuh setiap kali dari kecil loh. Saya kumpul dan hari ini anaknya nggak ada yang menikah. Satu pun tidak ada yang menikah.
Yang laki menikah tapi lari dari rumah. Tapi anaknya perempuan tidak ada yang menikah. Itu karena apa? Karena di sepatang itu si mamai. Ya. Ada lagi yang menikah tapi dinikahi bapak dewek. Hah? Kan karena bapaknya bilang loh aku sing gede kok enak diperawani wong seje, dipek wong seje. Lu Ini itu di bener. Indonesia, Bu? Lu iya di Indonesia nih Rum. Saya tuh lihat gini, ini mama sama anak kok podong gendong bayi nih. Terus saya kalau pas besuk gitu loh. Pakai kok gendong bayi dua-dua gitu kan. Cuma selisihnya hanya berapa bulan antara anaknya mamanya sama anaknya si anak ini terpautnya tuh hanya berapa bulan. 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nah ternyata ketika saya nanya, lu ini masih kecil kok udah gendong anak. Akhirnya si mama nangis cerita. Ya itu punyanya anak sama bapaknya sendiri. Giris loh nih Rom kalau ngelihat keadaan dunia ini ya. Aduh mengerikan loh. Dan Ya. giris di hati itu apa giris ki apa ya? Pilu lah di hati itu. Iya. Aduh, Ya. iya loh. Ningrum tuh sampai speechless loh, nggak bisa ngomong. Karena Iya, ternyata beneran kejadian gitu. Dan itu ada. kejadian. Di Ningrum desa pikir, banyak nih Rom. Di Ningrum pikir desa cuma hanya berita-berita. enggak. Saya ngadepin. Saya berapa konseling di desa, di daerah Semarang sini aja ada kok. Hmm. Ada. Kamu pasti nggak bisa ngomong. Nggak bisa Kita ngomong. lenger-lenger. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Karena aturan tentang pernikahan sebetulnya di Taurat itu sudah jelas juga kan ya. Di Alkitab itu ada. Kita boleh menikah dengan siapa. Kita dilarang menikah dengan siapa itu jelas ada. Ya. Ini sampai bahkan diulang di Perjanjian Baru Paulus itu juga sempat menulis gitu kan. Jadi kalau ada begini tuh kayak yang orang Jawa bilang apa lenger-lenger gitu loh saya sampai Iya. speechless banget nggak bisa ngomong. Oke, ya itulah di tengah situasi yang edan kita harus tetap waras, Iya. hidup waras gitu ya. Oke. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Oke. Mau tanya, ada beberapa teman saya katanya, teman saya yang sudah menikah tapi tidak mau memiliki anak. Apakah itu melanggar firman Tuhan? Terima kasih. Ya pasti. Melanggar firman Tuhan pasti. Tapi kebenarannya betul dia tidak mau punya anak atau dia tidak bisa punya anak. Ini Hmm, kejujuran. ya. Ya, ini kejujuran. Ada orang yang nggak bisa punya anak, terus dia bilang kalau dia tidak mau punya anak. Tapi ada orang-orang yang saya temui banyak yang menikah tidak mau punya anak. Tapi pelihara anjing nih Rum. Nah, iya 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 iya, benar. Itu di Taiwan, di Singapura. Kalau di Singapura ada banyak orang nggak mau punya anak. Pada waktu mereka masih perawan-perawan gitu, operasi kandungannya dibuang. Karena mereka Oh, bilang gini, repot, ngirit lagi. Satu mau nggak repot, yang kedua mau ngirit mm-mm. supaya nggak beli softtek tiap bulan. Ih, ya ampun. Jepang sama Taiwan, Amerika seperti itu, pada nggak mau punya anak. Mm, Makanya sekarang mereka kehabisan generasi. mm, Sekarang ini Jepang, Taiwan, Eropa, Singapura mm-mm. banyak mau mendatangkan orang-orang Indonesia yang mau pindah ke Taiwan, ke Jepang, Di fasilitas. nanti dikasih fasilitas di Mm-mm. Dubai, Arab Saudi kalau tidak salah Dubai.
Jadi kalau yang mau punya anak, hidup di sana, punya anak di sana, dikasih rumah, dikasih uang, nanti kalau punya anak, anaknya dikasih santunan dari pemerintah. Oke. Ya, karena mereka sudah tidak ada, penduduknya udah nggak ada, Hmm. habis. Hmm. Terutama yang buka ini Jepang sama Taiwan. Singapura masih enggak, karena Singapura ada masih banyak orang yang mau tinggal di sana. Tapi kalau Taiwan sama Jepang sama Eropa itu banyak lagi digotong ini siapa yang mau, yang hidupnya di Indonesia susah, yang mau kerja di sana. Terus nanti kalau kerasan orang tuanya boleh diboyong. Oh, ya. Tapi kalau kalau ini yang nggak mau punya anak, paham atau aliran ada banyak orang yang child free gitu ya. Ya balik lagi sebetulnya tujuannya dia menikah apa? Kalau dia mau Iya, menggenapi apa yang firman Tuhan katakan, ya dia harus menerima apa yang menjadi ketetapan yang ada dalam iya, firman Tuhan gitu kan. iya, eh karena kalau kan konsekuensi itu kan dia menikah terus punya anak gitu ya. Kalau enggak itu kan jadi dia kayak yang menolak dengan alurnya seperti itu gitu. Kalau melanggar iya. firman ya balik lagi tujuan dia menikah apa sebetulnya. Beda Karena lagi kan kalau sebetulnya kan, motivasinya itu karena banyak mereka yang bilang, ah, nyekolahin anak zaman sekarang mahal, yes. titik Betul. anak mahal, itu Mm-mm. kan. Mm. Saya kan selalu bilang, hidup itu murah, Gengsi yang mah. gaya hidup yang mahal. Iya. Ya, Harusnya bisa nyekolahin anak, yang bisa. dibuat alasan kan sebetulnya biaya sekolahnya mahal, Ya, biaya ini yang mahal. Sebetulnya biaya yang mahal tuh gengsinya mama papanya yang mahal. ya betul. Kalau nggak, Sebetulnya anaknya mau disekolahin di mana juga nggak ada masalah kan. ya betul, betul, betul. Yang mahal itu gengsinya. Gengsi anaknya sekolah yang ternama, Ya, sekolahannya yang mahal, yang kenal bayarannya jutaan, puluhan juta, ya nggak apa-apa. Banyak orang tua lupa. Yang buat anak kita berhasil itu bukan sekolah di mana, dan ya. sekolah sekolah yang hebat di, di negara mana, bukan. Mm-mm. Anak berhasil sukses itu hanya tergantung ketika anak itu takut sama Tuhan, dididik hidup dalam kebenaran. Ya, Dia pasti berhasil. Tapi yang berhasil. sekolah di sekolah mahal di luar negeri, apakah sudah menjadi satu jaminan Ya. anaknya bakal berhasil? Oh enggak. Saya ketemu dengan banyak anak orang sekolah di luar negeri, di sekolah yang terkenal, nggak berhasil. Ya. Kerja apa hari ini dimodali berapa puluh ratus miliar juga nggak berhasil. Mm-mm. Ya, Kenapa? Karena hidupnya melanggar hukum Tuhan. ya. Hidupnya nggak takut sama Tuhan. Sekolah di luar negeri, tapi hidupnya kumpul kebo. Ya, Nggak ada rasa takut sama Tuhannya, nggak ada. Hormat sama orang tuanya nggak ada. Itu mengerikan loh. Mengerikan banget. ya. Kayaknya didik anaknya sudah ke gereja tiap hari Minggu. Mm-mm. Diajak ke gereja, sekolah Minggu. Tapi dilepas di luar negeri, nggak tahan dengan gaya hidup di sana. Teman-teman kesepian, teman-temannya kok bisa kumpul kebo, hidup Eleven, hidup bersama-sama, akhirnya mereka juga pada ikut begitu. Nah, sudahlah, itu awal dari kehancurannya di situ. Ya. Ya. Eh, lagi ya tadi ya ke tujuan apa? Lanjut. Ini pertanyaan lagi. Sama ini Bu, saya mau bertanya lagi. Saya punya kenalan.
Dia kalau bertengkar dengan ibunya selalu dilempari kutuk oleh ibunya. Keluarga ini Nasrani, tapi tidak terlalu taat, jarang ke gereja, tidak berdoa, bahkan pergi ke tempat ibadah agama lain. Apakah si anak ini masih bisa memiliki masa depan yang cerah? Apakah masih bisa dibatalkan kutuk si ibu? Terima kasih. Bisa. Jawabannya sangat bisa. Tapi anaknya suruh ikut Tuhan Yesus beneran. Jangan sekedar ke gereja dan jangan cuma aktif dalam pelayanan. Tapi harus benar-benar hidup mengikut Yesus. Ya. Bukan jadi orang Kristen ya, tapi mengikut Yesus, jadi murid Yesus beneran. Pasti bisa. Karena satu dasarnya tidak ada kutuk datang tanpa alasan. Yang kedua kalau mamanya hanya emosi begitu, sebetulnya bisa diputusin. Misalnya dia dulu suka membantah pun kalau hari ini sadar dia bertobat, ikut Tuhan Yesus benar, jangan cuma ke gereja ya. Jangan cuma ke gereja dan aktif dalam pelayanan, enggak. Kutuk hanya putus ketika kita hidup dalam Kristus. Hidup dalam firman dan Roh Kudus, maka tidak ada lagi penghukuman. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti orang yang hidup di dalam firman. Yesus itu firman, Kristus itu yang diurapi Roh Kudus. Jadi orang yang hidup di dalam firman dan Roh Kudus 5. 6,5. Ya? 6,5. Yo. Wes. Ya. Oke, sudah terjawab pertanyaannya. Terus kalau anak ini sudah besar gitu ya, ketika si ibu melepaskan kutuk, si anak ini bisa cabut sendiri nggak sih Bu? Batalkan dalam nama Tuhan Yesus begitu? Bisa. Ya bisa. Bisa dibatalkan dalam nama Yesus. Dia cabut sendiri aja, nggak usah tunggu lama-lama. Tapi dia harus posisi dalam firman ya. Ya. Posisinya dia harus dalam firman. Betul. Oke, sudah ya. Jadi pertanyaan tentang yang disampaikan. Bisa anak ini bisa dia di dalam Tuhan. Lanjut. Pagi Mbak Ningrum, pagi Bu Eli, saya mau tanya. Misal ada nih sebuah resto pakai penglaris. Jadi ada seorang yang bisa lihat kalau dagangannya pakai penglaris. Pocong yang pakai air liurnya itu loh Bu. Pertanyaan saya, bolehkah kita orang Kristen jajan atau beli di restoran tersebut? Apakah kita berdosa jika kita beli? Terima kasih. Loh, berdosa yang enggak. Tapi kalau sama makanannya enggak enak, masa kita mau makan di situ? Kalau kita tahu nih, sebelum makan kan kita biasanya berdoa. Nah biasanya yang pakai gitu-gitu tuh asapnya akan hilang. Terus yang keluar rasa gitu. Ya enak masakannya. Masaknya pasti nggak enak. Orang yang gitu-gitu tuh pakai pelarisan gitu itu masakannya pasti nggak enak. Nah kalau kita sudah tahu nih, saya dikasih tahu nih, oh di situ pakai pelarisan, itu enggak percaya ya makan lagi di situ enggak apa-apa. Cuman kan kita kena imbasnya, ya kan? Kalau dulu zaman saya masih ada di dalam kepercayaan yang lama, itu ngeri, itu pakai cacing,
Sing maaf kata sebetulnya tuh kotoran yang dimakan, yang disajikan itu sebetulnya kotoran. Tapi yang makan ngelihatnya itu kayaknya makanan lesat, padahal itu tai itu loh, Ningrum. Nah, kalau saya tahu gitu ya ngapain kita makan lagi di situ? Dibayari aja kita nggak mau. Kan kita udah Kan ngerti kita ya, udah itu ya, ada begitu. itu Ya, ada ya, begitu. Ya, secara ya, kalau kita secara dosa sih kalau kita enggak gitu. Tapi ya tadi betul sih yang tapi ya disampaikan Bu tadi Elis. yang disampaikan Rasanya itu kan juga udah nggak enak, rasanya terus itu udah nggak juga enak, terus juga karena karena kalau kayak gitu karena dia mengandalkan kalau si kayak gitu dia penglaris itu kan. mengandalkan si penglaris itu kan. Iya, iya, iya. Dosa apa enggak? Kalau kita enggak tahu ya kita makan ya enggak berdosa. Hmm. Tapi kalau kita udah tahu kita makan di situ terus yang bodoh sopo? Lo bener nggak nih Rup? Dilarang enggak, Bener. dosa ya enggak. Tapi bodoh toh. Lo udah tahu kok. Kalau nggak tahu sih nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi Kalau jangan sudah pura-pura nggak tahu tahu ya. saya, iya kita nggak mau. Kenapa Ningrum jangan apa? Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Iya, ya balik lagi kan, karena pilihan lagi tadi toh. Pura-pura nggak tahu. Lah pura-pura aja lah nggak tahu dah. Ya, kalau pura-pura nggak tahu tuh kan sebetulnya tahu tapi pura-pura toh. Itu kan tetap itu dibagi Tuhan itu kan diperhitungkan. Ya. Ya. Karena kita tetap mau tapi nggak mau gitu. Tahu tapi tetap mau. Ya itulah kita. Ya itulah kita. Ya itulah manusia. Itulah manusia yang Ya suka yang sendirinya suka sendiri. sendiri. Hmm. Oke. Oke. Ini semoga jelas ya Semoga jelas tentang ya tentang pesugihan gitu. pesugihan gitu. Tapi kan Tapi kan misalnya kita nggak misalnya ngerti kita gitu ya, nggak kita ngerti nggak gitu ya, ngerti, kita terus nggak kita ngerti, terus datang ke kita satu tempat datang ke makan, satu terus tempat kita makan, makan, terus kita kita berdoa makan, dalam kita nama berdoa Tuhan dalam Yesus, nama walaupun Tuhan Yesus, seramai walaupun apapun gitu seramai ya, apapun terus kita gitu ya, makan terus dalam kita nama Tuhan makan Yesus dalam gitu, nama kita Tuhan Yesus, berdoa. gitu kita berdoa. Terus Terus orang lain bilang situ orang lain enak bilang karena situ enak karena situ enak rame, gitu, situ tapi kita enak nggak gitu, tapi merasakan kita nggak nikmatnya, merasakan masa kita nikmatnya, mau balik lagi masa kan kita mau juga balik enggak. lagi? Enggak. Iya, iya, iya. Saya Walaupun ngerti makan di beberapa tempat di kota Semarang gitu. Tapi saya ngerasa aneh aja mau panganan koyong ini kok orang-orang do nganu tuh sebetulnya enak opo gitu kan. ya. Terus tahu lagi bahwa di situ pakai gitu-gituan. Wih, tapi banyak orang yang nggak bisa ngerti. Ya udahlah kalau nggak bisa ngerti suruh apa. Kalau kita kan Soalnya rasanya kita udah ya tanya udahlah kita ya nggak udahlah mau kita makan di nggak situ mau gitu. makan di situ Karena gitu. rasanya Karena pasti rasanya udah pasti beda. udah Tadi kan ya beda. disampaikan Tadi kan biasanya ya kalau pakai disampaikan gitu biasanya dia tuh kalau pakai bukan gitu dia tuh bukan pasti nggak enak karena pasti dia nggak enak karena dia mengandalkannya ke mengandalkannya ke itunya tadi. itunya tadi. Nah, Nah, Ningrum pernah ditanyain Nggak pernah orang gitu ya Bu. ditanyain orang Dia gitu ya ngomong Bu. gini, Dia ngomong gini, "Ehm, ehm, gimana ya Mbak gimana ya Mbak di di jualan sekarang itu jualan sekarang banyak itu orang yang banyak orang yang dia jualan, bujuk terus dia banyak jualan, orang yang terus banyak bujukin dia, orang dia yang anak bujukin dia, Tuhan dia gitu ya, anak Tuhan gitu bujukin ya, dia bujukin untuk dia pakai ini untuk loh, pakai datang ke ini sana loh, loh, datang ke nanti sana loh, daganganmu nanti jadi daganganmu jadi rame, nggak rame, mungkin orang nggak jualan mungkin nggak orang pakai jualan nggak pakai gitu-gituan. gituan. Sementara dia anak Tuhan Sementara gitu dia ya, anak dia Tuhan gitu ya, makanannya dia enak, dia makanannya enak, masak dia dengan sepenuh masak hati. dengan sepenuh Tapi hati. itu Tapi kondisinya itu sepi, kalah kondisinya sepi, oleh kalah yang oleh sekitar-sekitarnya yang yang pakai seperti sekitar-sekitarnya itu. yang pakai Terus seperti dia itu. tanya gini, Terus dia gimana ya tanya mbak gini, kayak gini gimana nih? ya mak kayak Kok gini nih? bisa bisa Kok terjadi bisa begini gitu? terjadi Dia tanya begini gitu gitu. waktu itu Dia tanya saya gitu juga waktu bingung itu juga mau juga jawab bingung gimana juga ya. mau jawab gimana ya. Ya, enggak usah bingung. Memang itu biasa. Harusnya berdoa dipagari dan apa yang telah menjadi masakannya dia itu kesedot ke sebelah itu ditarik balik aja. Oh gitu. Oh gitu. Loh ya dong.
Jadi kayak ya apa namanya, apa namanya, kayak punya dia kayak itu punya kayak dia itu kayak diambil oleh diambil sekitarnya oleh gitu ya, Bu, ya? sekitarnya gitu ya, Iya, Bu ya. iya, iya. Ditarik. Makanya penting Makanya buat penting buat buat ini buat tips ya ini buat tips yang ya buat jualan yang gitu ya. jualan gitu ya. Untuk Iya. Untuk setiap kali setiap membuka kali itu buka itu berdoa berdoa memberkati gitu ya memberkati tempat gitu ya tempat usahanya gitu, usahanya mempercayakan gitu, mempercayakan penjagaannya kepada Tuhan. penjagaannya Seperti kepada itu Kak, Tuhan. Bu? Seperti itu kamu. Iya. Minta jangan Tuhan yang suruh jaga, suruh Oh, malaikat. oh ya malaikat Oh iya, benar-benar. malaikat benar-benar. Malaikat suruh jaga. Mm-mm. Mm-mm. Ini Ini tips buat tips buat semuanya semuanya yang sedang yang sedang sedang dengerin sedang kita di dengerin pagi kita hari di ini dan pagi Anda hari ini memiliki dan Anda usaha memiliki apapun usaha gitu ya. apapun gitu ya. Tetap percaya, Tetap Iya. berdoa, percaya, berdoa, serahkan Saya semuanya tuh sama loh serahkan Tuhan. kapan semuanya dari sama Tuhan. doa satu rumah makan. Mm-mm. Mm-mm. Bisa sepi kayak begitu ya. Mm. Tapi padahal ketika saya makan tuh makanan itu enak semua. Hampir semua menunya dia itu enak semua. Tapi bingung, kok bisa nggak laku dari mana gitu kan. Tapi betul setelah didoakan, dipakai, oh sekarang ruaminya pol. Saya sendiri kalau ke situ sekarang udah nggak dapat tempat. Mm. Ya, kita hidup di dunia dan persaingan dagang semakin hari semakin nggak benar. Ya. Ya. Kita yang anak-anak Kita yang Tuhan anak-anak yang Tuhan yang agen-agen kebenaran agen-agen ya kebenaran ya tindaklah dengan tindaklah benar dengan gitu ya. benar gitu Jangan ya. gagal Jangan fokus gagal tadi dari fokus awal kita tadi dari ngomongin awal seperti itu kita ya, Bu. ngomong seperti itu ya, Bu. Iya, Oke, Oke, lanjut. Ini lanjut. dia yang bertanya Ini nih. dia yang bertanya nih. Bu, mau tanya Bu, lagi. mau tanya lagi. Boleh. Boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Apakah benar Apakah anak benar kecil anak atau kecil balita atau itu balita lebih itu mudah lebih atau lebih mudah atau peka lebih atau peka bisa melihat atau bisa setan? melihat setan? iya, betul, Oh, Oh, betul sekali. bisa Apalagi itu. ketika bisa alis, itu. apalagi ketika alisnya digunduli, itunya digunduli untuk ngelihat ke situ gampang. Pokoknya dua, anak Mm-mm, kecil yang baru lahir mm-mm, sama orang yang mau meninggal. Sudah mau dekat waktunya, itu mereka matanya sudah kembali melihat ke alam roh. Cepat. ya. Ya. Hmm, Hmm, makanya ada makanya beberapa ada pengalaman beberapa sih gitu ya orang pengalaman yang sih gitu ya orang yang hampir meninggal hampir itu kayak dia meninggal itu kayak ketakutan dia itu ketakutan udah terbuka itu seperti udah Iya, itunya, Bu. terbuka seperti itunya. iya, ketakutan. Nah, di situ mereka kan tahu yang jemput mereka siapa. Hmm, Hmm, Kalau ketakutan biasanya ketakutan nanti lihat toh ketika dia meninggal mukanya serem. hmm, Mukanya kayak sing metuk hmm, setan. Mukanya bisa kayak setan tenan loh. Mengerikan. hmm, Tapi kalau yang jemput Tuhan mukanya pasti senyum. Bagus. hmm. Karena hal-hal karena itu. hal-hal Oke. kayak Ya, ini udah ya ini jawab jelas udah ya. jelas ya. Kenapa, Ningrum? Kalau ini yang Kalau apakah ini benar yang anak apakah kecil benar lebih anak muda, kecil lebih peka lebih bisa muda melihat lebih Iya, setan? peka bisa Kemampuan melihat iya. ini setan? bisa Kemampuan hilang, ini Bu? bisa hilang, Bu. Biasanya kalau sudah gede Mm-mm. dia akan hilang. Cuman kalau anak itu memang lahir orang Ambon bilang lahir dalam sarung, dia sampai gede nggak akan hilang. Hmm. Hmm, Nggak akan hilang. Berarti memang dia memang punya eh, punya karunia untuk melihat ke alam roh. Kemampuan itu ya. kemampuan itu. Yes. Ya. Ya. Hmm.
Ini dia pertanyaan lagi, Ini dia kita jawab pertanyaan lagi, dulu ya. kita jawab dulu ya. Pagi Mbak Pagi Ningrum, Mbak pagi Bu Ningrum, Elis. pagi Bu Teman Elis. saya Teman buka saya warung buka penda warung di pusat penda di kota. pusat kota. Strategis sekali Strategis warung sekali makan. warung makan. Dia jualannya Dia Iya. sepi jualannya katanya. sepi katanya. Sebelahnya rame, Sebelahnya pakai rame, pakai gandul-gandul gandul-gandul dari dukun. dari dukun. Sekarang nggak Iya. jualan Sekarang lagi. Teman saya teman Kristen saya tapi percaya Kristen tapi gituan, percaya Bu. gituan, Gimana Bu. dong? Mana dong? Saya itu namanya dia mendua hati, bercabang hati. Kalau dia ikut Tuhan Yesus beneran ya enggak harus begitu. Imannya goyah. Dia mau menjadi serupa dengan dunia. Ya kan? Mm-mm. Dunia dagangnya pakai pelarisan. Mm-mm. Dia juga masih mau pakai kayak begituan. Itu nanti kalau mati setan datang bawa kwitansi. Nih, Bon, kamu dulu nyuruh aku begini, begini. Nah, ayo bayar. Oh. Nah, nanti di situ dia baru kaget. Iya. Iya. Makanya orang Kristen tuh gak jaminan. Hmm. Orang Kristen tuh gak jaminan dia hidup dalam kebenaran. Maka kita ini harus ngambil keputusan. Mau ikut Tuhan Yesus. Jangan cuman ke gereja dan aktif di dalam gereja. Gak ada gunanya. Gak ada hasilnya. Iya. Iya. Kalau cuma Kalau cuma dalam di aktif ke gereja aktif ke setiap gereja minggu, setiap minggu itu bukan itu jaminan bukan bahwa jaminan kita bahwa kita tadi takut tadi akan takut Tuhan, akan Tuhan, hidup dalam hidup kebenaran, dalam seperti itu ya, kebenaran, Bu. seperti itu ya, Bu. Iya. Ini yang sudah kita Ini yang bahas sudah kita dari bahas dari awal-awal Sabar awal-awal Hamenja sebetulnya gitu ya. sebetulnya gitu ya. Yang justru sebetulnya yang Yang justru ditanyain itu sebenarnya ditanyain ketika itu kita ketika kita nggak ada di depan nggak orang ada di banyak, depan orang banyak, kita tuh jadi seperti kita apa? tuh jadi Bukan seperti apa? pada saat Kan misalnya pada di dalam saat gereja misalnya di ketika dalam banyak gereja orang. ketika banyak orang. Nah, itu yang harus Nah, di. itu yang harus di. Oke, ada Oke, lagi kah ada yang mau lagi tanya? kah yang mau Silakan. tanya? Masih ada Silakan. waktu, Masih masih ada waktu, ini baru masih ini baru 10.17. 10.17. Ini Ini beneran loh ini pagi beneran ini. loh pagi. Pertanyaannya bener Pertanyaannya dari bener para dari para pendengar. pendengar. Walaupun random banget ya Walaupun dari hidup random banget ya dari pernikahan, hidup ada yang pernikahan, selingkuh gitu, pertanyaan selingkuh, ada will pertanyaan sampai tadi selingkuh, will zamannya sampai zaman edan nek ora zaman keduman zaman gitu ya. edan nek ora edan ora ketuban gitu ya. Tapi justru di zaman edan Tapi ini justru di zaman edan kita ini itu justru jadi kita itu orang-orang justru yang jadi orang-orang yang waras. waras. Mempertahankan kewarasannya. Sebentar, ini ada pertanyaan Sebentar, ini ada lagi, pertanyaan coba dijawab. lagi, coba dijawab. Kita bacain Kita ya. bacain Selamat ya. pagi Bu, Selamat pagi Bu. tolong tanya. Tolong tanya. Kadang kalau Kadang malam kalau atau malam siang atau seperti siang ada yang seperti ada yang mengikuti, tapi mengikuti, saya tapi dilihat, saya dilihat, tapi saat tapi saya saat lihat saya seperti lihat hilang seperti begitu. hilang begitu. Apakah itu termasuk Apakah itu dari termasuk setan yang dari dikirim setan dari yang dikirim orang dari orang yang mungkin gak yang suka? mungkin gak suka? Begitu, lalu Begitu saya harus lalu saya bagaimana ya harus Bu? bagaimana Doa ya Bu? apa Doa dan ayat apa apa dan yang ayat harus saya apa yang harus baca saya dan baca renungkan? dan Terima renungkan? kasih Terima sebelumnya. kasih sebelumnya. Loh kalau bilang doa itu kan relation. Doa itu kan hubungan, komunikasi dua arah. Ya sambil jalan ngerasa gitu ngomong aja, Tuhan emang siapa yang ngikutin aku? Gitu loh. Aku nggak takut kok Tuhan. Karena rohmu yang menyertai aku lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Aku percaya Engkau menyertai aku Tuhan. Nah, itu kan sudah doa.
Doa kan nggak harus tutup mata, lipat tangan. Sambil jalan ibu ngomong aja sama Tuhan Yesus. Enggak, kadang-kadang ini bukan dikirim orang. Kadang-kadang itu perasaan kita sendiri. Kita ngerasa gitu ya. Tapi sebetulnya enggak. Tapi kadang kalau memang dia hadiratnya setan tuh ada, bulu kuduk kita pasti berdiri. Kita nggak bisa ngelihat dia, tapi kita bisa ngerasain. Tapi beda loh ya sama yang orang memang sudah jiwanya terbelah atau jiwanya pecah. Nanti dia baru dengar jam tik tok tik tok tik tik tik. Itu aja dia udah aduh setan. Nanti lagi diem di kamar sendiri tiba-tiba gelodak. Oh, udah ngerasanya ada setan, belum tentu. Itu ada barang yang jatuh, mungkin ada apa, bisa aja kan? Jangan pakai perasaan, tapi bertindak dengan iman. Ayat yang harus dihafalkan adalah Immanuel. Tuhan bilang, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu dihafalin, diingat, diperkatakan. Jadi setiap langkah ibu atau bapak yang nanya, tetap percaya ada Tuhan di dalam setiap langkahmu. Dan Tuhan yang menyertai kamu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Iya. Ya, itu yang di. Lanjut. Oke. Ini ada pertanyaan. Begini, kita jawab lagi ya. Satu lagi, ini terakhir. Bu Elis, Ningrum, tetanggaku punya anak laki, sulung, kerjaan bagus, tapi nikah dapat orang seberang. Dia juga ikut ke seberang. Seberang ini maksudnya agama lain, ya. Orang tuanya tak tanyain, anak barep nikah kok kalah, malah ikut ke seberang. Dia menjawabnya, Kristen seberang sama aja, Bu. Berarti imannya nggak teguh ya, Bu? Betul. Ya. Oke. Itu kan tadi balik lagi dari awal tadi kita jawab itu keputusan. Kalau kita sudah tahu ya, tahu kebenaran, kita akan tahu jawabannya akan seperti apa. Iya. Itu pilihan kok. Saya ngerti. Tapi dia tetap mau milih. Dia bisa ngomong ala Kristen di seberang podo wae. Kalau sudah bilang podo wae itu berarti kekristenan dia sendiri nggak benar. Dia nggak ngerti. Dia nggak tahu. Jadi menganggap Kristen itu agama biasa. Oke. Ini ada yang jawabin. Terima kasih Bu Elis atas jawaban-jawabannya. Sama-sama. Oke Bu, terakhir seperti biasa kita close dengan pesan dari Ibu buat para pendengar di pagi hari ini. Jangan gagal fokus hari-hari ini. Ya. Hari-hari ini kita butuh mata tetap tertuju kepada firman. Dan telinga harus lebih teliti terhadap apa yang didengar.
Jadi baca, pikirkan, renungkan firman sudah menjadi hal yang serius buat kita hari-hari ini supaya Anda dan saya bisa melawan tipu muslihat iblis. Karena iblis masuknya dalam hidup kita nariknya ya kecil-kecil, sedikit-sedikit. Ya, tapi kalau kita nggak gagal fokus, matanya melihat firman dengan teliti, telinganya teliti mendengar apa yang didengar, saya percaya kita pasti nggak akan hanyut di bawah arus lingkungan orang-orang di sekitar kita. Oke? Tuhan berkatin. Ya, Tuhan berkati Ibu. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih buat Anda Hawi juga yang sudah bersama dengan saya. Ketemu lagi di lain kesempatan di minggu yang akan datang, tentunya masih dalam Sabar Hamenja. Dan Ingrum ingatkan kalau Anda ingin untuk mengulang kembali episode-episode Sabar Hamenja yang kemarin-kemarin, Good News Family bisa buka di YouTube-nya Good News ya. Di situ sudah ada di-upload Sabar Hamenja yang kemarin-kemarin. Nah, di episode-episode sebelumnya dengan jawaban-jawaban yang lebih banyak lagi tentang banyak pertanyaan juga ya. Oke, jadi silakan buka aja di YouTube-nya Good News FM. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Berharap apa yang dihadirkan boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. See you.